Alvaro. Film ini berlatar waktu tahun 1972. Diawali dengan kedua kakak beradik yang berebut kelereng di depan pintu kamar apartemen mereka. Kelereng itu jatuh ke bawah tepat di depan pintu sebuah kamar seorang nenek-nenek. Si kakak menyuruh adiknya untuk kembali saja karena ibu mereka tidak suka jika mereka berada atau bermain di depan pintu kamar milik si nenek. Kelereng itu menggelinding ke dalam kamar si nenek. Julian si adik mengendap masuk ke dalam sambil meminta izin memanggil si nenek kalau ia masuk ke tempatnya hanya untuk mengambil kelerengnya. Perlahan-lahan kelerengnya menggelinding mendekati si nenek yang sedang duduk di kursi goyang. Tiba-tiba saja tangan si nenek tergulai dan itu membuat Julian lari tunggang langgang. 4 tahun pun berlalu, sebuah keluarga baru saja tiba di kota Madrid. Mereka disambut oleh seorang maklar yang bernama Esteban yang akan menunjukkan tempat atau kamar yang sudah mereka sepakati. Yang ternyata kamar yang mereka tempati adalah kamar bekas si nenek. Di sisi lain, Pepe memberikan surat untuk kakaknya dan surat itu dari pacar si kakak. Setelah melihat-lihat tempatnya, mereka sedikit tidak percaya karena mereka mendapat tempat yang bagus dengan harga yang murah. Ketika Pepe baru saja masuk ke kamarnya, ia melihat ada seorang wanita di seberang kamarnya itu. Di sisi lain, Amparo akan membuang baju bekas yang ada di lemari bajunya. Ibunya menyuruh untuk tidak menutup pintu kamarnya karena ayahnya tidak suka, dan sepertinya suami ibunya ini bukanlah ayah kandung Alvaro. Setelah memandikan Rafael si adik, Alvaro bermain tebak-tebakan dengannya. Lalu si kakek mengambil baju Rafael dan membawanya ke kamar mandi. Ketika Alvaro meminta kembali baju itu, tiba-tiba pintu kamarnya tertutup. Alvaro terkejut ketika mengintip ada sebuah kaki yang menyeramkan. Kedua orang tuanya pun langsung mendobrak pintu itu dan mendapati Rafael sedang duduk di jendela kamar. Dengan hati-hati, Olmedo si ayah merangkul Rafael dan kemudian ia memarahi Alvaro. Setelah itu mereka makan malam bersama. Alvaro tidak jadi ikut makan karena ia merasa mual, mungkin karena mabuk perjalanan. Lalu Alvaro kembali ke kamar dan membaca surat dari kekasihnya. Di sisi lain, Rafael yang akan tidur, ia memainkan lampu hanya untuk melihat benda yang bisa menyala di dalam gelap. Ia pun ditegur sang ibu untuk segera tidur. Pagi harinya, ayah dan ibu mereka bekerja di tempat yang baru. Beralih ke rumah, Alvaro menyuruh Pepe untuk move on dari kehidupan di kampung. Mau tidak mau mereka sudah di sini dan mulailah menjalani kehidupan yang baru. Tanpa diduga, Pepe mendapat surat dari cewek sebelah dan ia bernama Clara. Dengan segera Pepe langsung membalas surat itu. Di sisi lain, Alvaro telah selesai berdandan dan ia melerai adiknya yang bermain gangsing di dalam rumah. Lalu Alvaro menyuruh adiknya itu untuk sarapan. Rencananya pada hari ini Alvaro akan melamar pekerjaan menjadi seorang pramugari. Di saat ia sedang melihat-lihat buku telepon, Alvaro mendapati Rafael berbicara sendiri. Dikarenakan si kakek keluar rumah, Alvaro pergi menyusul si kakek. Lalu ada kelereng menggelinding menghampiri Rafael. Selain itu, TV di rumahnya menyala sendiri. Rafael menonton acara tentang sebuah boneka nenek-nenek yang sedang mencari cucunya. Di sisi lain, Alvaro mengajak kakeknya untuk kembali ke dalam dan si kakek mengatakan kalau ada seorang wanita yang akan membawa seseorang. Dan Alvaro dibuat bingung oleh si kakek. Di sisi lain, Rafael merasa ketakutan dikala acara yang ia tonton menjadi menakutkan. Setelah TV-nya dimatikan, Rafael melihat ada bayangan wanita di belakangnya dan tiba-tiba sebuah tangan muncul dari dalam TV. Tak berselang lama, Alvaro datang. Ia mencari Rafael yang tidak ada di ruangan manapun. Singkatnya, mereka melapor ke polisi. Setelah Alvaro menceritakan apa yang terjadi, Pak Pol akan memberitahukan jika ada kabar lagi. Lalu kedua orang tua Alvaro beserta Pepe akan mencari Rafael, sementara Alvaro disuruh untuk menjaga si kakek. Alvaro yang sedang merenung, ia dikagetkan oleh suara telepon yang berdering, padahal telepon di rumah ini tidak berfungsi. Alvaro pun mengangkat teleponnya dan yang menjawab adalah Rafael. Alvaro menanyakan ada di mana ia sekarang. Tiba-tiba terdengar suara Rafael menjerit dan suara itu terdengar di balik tembok apartemen sebelah.
Alvaro langsung menggedor pintu sebelah. Secara bersamaan ibu dan ayahnya datang. Karena kegaduhan ini mengganggu tetangga sebelah dan ia mengatakan kalau kamar itu kosong. Dikarenakan penasaran, Olmedo mendobrak pintu itu. Mereka mencari ke setiap ruangan. Lalu ada sesuatu yang membuat Alvaro penasaran. Ia melihat ada bayangan anak kecil di balik tirai. Sementara itu, Pepe dan kedua orang tuanya melihat ada jejak anak kecil di lantai yang mengarah ke dinding rumah mereka. Tiba-tiba bayangan anak kecil itu menjadi orang dewasa. Di saat Alvaro akan menyikap tirainya, ia dibuat ketakutan oleh tangan yang tiba-tiba memegangi tangannya. Lalu kedua orang tuanya pun datang menanyakan apa yang terjadi. Kemudian mereka membawa Alvaro pulang. Pagi harinya, Olmedo dan Candela kebingungan bagaimana bisa mereka tenang dalam bekerja, sementara putra mereka belum ditemukan. Olmedo mengingatkan kalau mereka harus tetap bekerja karena ada hipotek yang harus mereka bayar, dan ia yakin kalau Rafael akan baik-baik saja. Di tempat lain, Alvaro mencoba menghubungi sebuah nomor yang ditulis tangan di lembaran buku telepon. Alvaro menanyakan apakah Susana, orang yang sedang ia hubungi, tahu pemilik rumah sebelumnya yang ia tinggali. Rumah ini berada di Jalan Manuela Malasana nomor 32. Saat Candela sedang bekerja, ia menghampiri seorang wanita yang duduk di atas kursi roda. Dan sepertinya wanita itu ketakutan ketika melihat Candela. Ia meniup peluit, kemudian datang ibunya. Candela pun meminta maaf kepada ibunya karena ia tidak tahu apa yang terjadi. Ibu ini mengatakan kalau anaknya melihat sesuatu di diri Candela dan beliau memberikan sebuah kartu untuk Candela dan ia meminta bacakan itu untuk anak Candela. Di tempat lain, Pepe mendapat surat lagi. Kali ini Clara menanyakan tentang keadaan Rafael. Pepe membalas bagaimana Clara tahu. Pepe pun mendapat jawaban kalau Clara tahu di mana Rafael dan ia meminta menemuinya di ruangan bawah tanah. Dengan segera Pepe pergi ke tempat itu. Di sana suasananya sedikit mencekam, ditambah dengan lampu yang berkedip-kedip. Pepe terus memanggil nama Clara hingga ia masuk ke dalam sebuah ruangan. Tiba-tiba lampunya mati dan pintu tertutup dengan sendirinya. Lalu ada sekelebat bayang-bayang dan tiba-tiba Pepe dikagetkan dengan sosok hantu nenek tua. Sementara itu Alvaro baru saja datang habis berbelanja. Perutnya terasa mual dan ia kaget ketika mengetahui ada bekas telapak tangan di perutnya. Tiba-tiba terdengar suara musik dari gramofon. Setelah Alvaro mematikannya, ia melihat hal aneh di dapur, yakni si kakek yang jika dilihat dari kaca ia bukanlah kakeknya. Kemudian si kakek bertingkah aneh. Suaranya menjadi seperti suara Rafael dan ia meminta tolong. Lalu telepon berbunyi dan setelah diangkat, Rafael kembali berteriak yang suaranya berasal dari kamar sebelah. Dengan segera, Alvaro pergi ke sana dan menemukan Rafael berada di dalam sebuah jam. Setelah kedua orang tuanya dihubungi, mereka langsung pulang ke rumah. Rafael diperiksa oleh seorang dokter. Keadaannya baik-baik saja dan ia hanya perlu istirahat. Ketika malam tiba, Candela mengungkapkan kalau ia tidak suka tempat ini. Olmedo kembali mengingatkan kalau mereka telah kehabisan uang untuk tempat ini. Jadi mereka tidak bisa kembali ke kampung dan Candela beranggapan bagaimana kalau Tuhan sedang menghukum mereka. Karena mereka berdua ini tidak menikah secara sah. Olmedo pun marah karena ia tidak ingin membahas itu. Kemudian Candela pergi keluar kamar dan mempertanyakan kenapa Alvaro belum tidur. Di sisi lain, Pepe masih dihantui dengan kejadian tadi siang. Sementara Alvaro, ia memutuskan untuk bundir karena kehamilan yang tidak ia inginkan. Rafael yang sedang tiduran, ia ketakutan melihat sesuatu di pojokan. Lalu Alvaro diteror sesuatu sebelum ia meminum racunnya. Listrik pun mendadak mati dan semua keluarga ini mendapat teror. Mulai dari Pepe yang mendapat banyak surat, Candela yang dikagetkan oleh seorang wanita, dan Olmedo yang melihat hantu nenek tua di kamar Alvaro. Dikarenakan teror ini, mereka memutuskan untuk menginap di sebuah hotel. Awalnya mereka terkendala karena mereka tidak bisa menunjukkan kartu keluarga, tapi akhirnya mereka bisa menginap di tempat itu. Pagi harinya, Olmedo dan Candela mendatangi kantor bank untuk menjual rumah ini. Tapi mereka tidak bisa karena mereka harus melunasi hutangnya terlebih dulu. Selain itu, Olmedo dipecat dari pekerjaannya karena pergi tanpa penjelasan.
Situasi pun semakin sulit. Selain ada teror hantu, mereka juga dilanda krisis ekonomi. Bukan hanya Olmedo, Candela juga terancam dipecat karena sering datang terlambat. Rupanya si Julia ini adalah sepupu Candela, ialah yang merekomendasikan Candela bekerja di sini. Ia membahas tentang kelakuan Candela yang menjalin hubungan dengan kakak iparnya yaitu Olmedo dikala saudarinya sendiri sedang sakit. Candela nampak marah dan ia melarang Julia untuk ikut campur tentang kehidupannya. Lalu Candela pergi ke rumah Dapalos, si wanita waktu itu, untuk mengantarkan bajunya. Dapalos nampaknya sudah menunggu kedatangan Candela. Kemudian mereka berbincang dan ternyata Lola yaitu putrinya Dapalos bisa melihat makhluk halus. Dapalos sudah tahu tentang apartemen yang ditinggali Candela dan ia tahu dari Lola yang bisa melihat itu dari diri Candela. Yang ternyata keluarga Candela telah membawa rasa sakit kepada makhluk halus yang menghuni apartemen itu. Menurut Dapalos, meski Candela menjual apartemennya, rasa sakit itu akan mengikutinya. Kecuali Candela bisa melawan rasa sakitnya. Di sisi lain, Pepe baru saja pulang dari kampung dan telah menjual sesuatu agar keluarganya bisa pergi dari sini. Sementara Alvaro, ia menemui Susana di kediamannya. Lalu Dapalos dan Candela pergi ke apartemen yang Candela huni. Awalnya Dapalos ingin menunggu Alvaro untuk melakukan ritual pengusiran setan. Namun Olmedo meminta untuk melakukannya sekarang. Tiba-tiba pintu terbuka dan Lola meniup peluitnya. Alvaro menanyakan tentang siapa yang dulu tinggal di apartemennya. Susana pun bertanya tentang keluarga Alvaro. Setelah Alvaro menceritakan apa yang terjadi kepada Rafael, Susana memberitahukan kalau anak laki-laki akan lahir. Dan hal ini membuat Alvaro sedikit menahan napasnya. Tiba-tiba Lola melayang di udara dan Alvaro mulai tidak nyaman berada di rumah Susana. Tingkah Lola membuat keluarga Olmedo ketakutan. Lalu Susana bercerita kalau dulu saudarinya pernah dikurung di dalam jam oleh ayahnya. Keesokan harinya dia melakukan hal yang sama. Dia berdandan dengan baju milik Susana dan ia berpura-pura hamil. Dan pada suatu hari ayah mereka menemukan dia bersama tetangga di Rubana. Ayahnya pun memukuli dia hingga hampir mati. Faktanya saudari Susana ini mengalami gangguan kejiwaan dan ia bernama Clara. Ia terobsesi menjadi seorang ibu, itu sebabnya dia menculik Rafael. Tapi setelah mengetahui Alvaro hamil, ia melepaskan Rafael dan sekarang ia menginginkan anaknya Alvaro. Semasa hidupnya, Clara selalu dikurung di rumahnya dan ketika orang tua mereka meninggal, apartemen mereka dibagi menjadi 2. 3A milik Susana dan 3B milik Clara. Susana memilih pergi agar tak mendengar gosip tak sedap dari tetangga. Sejak saat itu, Susana tidak ingin tahu tentang saudarinya. Clara terus menelepon Susana hingga di malam ia meninggal. Di tempat lain, Lola makin tak terkendali. Ia berusaha untuk menyakiti keluarga Olmedo. Sementara Susana memperingatkan kalau Clara akan terus berusaha mengambil anak yang dikandung Alvaro. Lalu Dapalos membaca doa untuk mengusir makhluk yang hinggap di tubuh putrinya. Akan tetapi itu tidak mempan. Di saat Lola akan membawa Rafael pergi, Alvaro datang mencegahnya. Clara pun meminta bayi yang dikandung Alvaro dan itu membuat kedua orang tuanya terkejut. Alvaro meminta maaf kepada Clara, seharusnya Clara bisa mempunyai kehidupan yang pantas. Awalnya Clara bersedih, namun ia kembali meminta bayi itu. Seolah tidak punya pilihan, Alvaro akan membunuh bayinya. Di saat Alvaro sedang menusuknya, di saat itulah Olmedo bisa bergerak. Dengan segera ia mendorong Lola ke jendela dan jatuh bersamanya. Semua orang bersedih karena sang ayah telah mengorbankan diri untuk menyelamatkan keluarga ini. Dan ternyata Lola masih hidup. Singkatnya, asuransi suami Candela telah cair. Hal ini bisa melunasi hutang hipotek mereka. Dan Candela bisa kembali ke kampung dan menjual apartemen ini. Lalu setelah selesai berkemas, mereka pun pergi dari tempat ini. Dan film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.